anak-anakku sekalian, ada yang belum menjawab salamnya Pak Nasron. Saya salam ini hukumnya hanya sunnah aja, tapi kamu semuanya hukumnya wajib apa? Wajib menjawab. Daripada berdosa gara-gara tidak menjawab salam, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim wa sholatan qala ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat Al-Abadu. Berikan korwin kepada para kiai, para ulama, kepada pengurus dan juga ibu kepala sekolah baik RA maupun MI yang sangat saya hormati, Bapak Ibu guru dan juga ibu-ibu wali murid. Bapaknya kelihatannya nggak ada nih yang wali murid ya. Bu, masih semangat Bu? Kamu pun ngantuk? Alhamdulillah. Saya lanjut berarti guys. Dan juga kepada para anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Oh iya, mohon maaf Bu, dari Ibu Pengawas yang sangat saya hormati juga. Selamat datang di MI Ahuda RA Miftah Huda, Ibu Sugeng Rawuh atas menika situasi dipun nggih. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu ruangan yang mohon maaf ini memang sempit ruangannya Bu, karena menurut informasi yang saya terima acara-acara di perpisahan akhir tahun masa pelajaran 2024-2025 itu katanya tidak diperbolehkan untuk rame-rame, betul ya Bu? Katanya seperti itu, jadi agak takut tidak akan ada acara mengundang orang banyak, kelihatannya begitu. Ya mudah-mudahan meskipun di ruangan yang sempit ini, insya Allah ini penuh hikmat dan juga penuh berkah, penuh kemanfaatan untuk mengacu para anak didik kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia yang panjang, sehat dan berkah. Dan juga kepada para anak-anakku sekalian, mudah-mudahan belajarnya lebih rajin sehingga besoknya menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses baik di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atas nama komite, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak di dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Mudah-mudahan lembaga pendidikan yang kita kelola bersama-sama ini bisa lebih maju dari masa ke masa, sehingga mampu menciptakan kader-kader bangsa yang betul-betul potensial, yang betul-betul nantinya untuk menciptakan kemaslahatan kepada umat di berbagai lini. Itu harapan kami, harapan dari semua pihak. Halo anak-anakku, diberikan apa boten? Sambil makan silahkan monggo nggih, tapi diberikan nggih sedikit saja. Ini kunci daripada anak-anak, katanya harapan dari ibu-ibu wali murid tadi itu anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang sukses. Ini kunci daripada kesuksesan. Di Mukadimah sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat
jelas sekali. Jadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat anak-anak manusia secara umum bagi orang-orang yang berilmu. Maka dari itu mulai saat ini, apalagi yang sudah lulus di kelas 6, ini harus semakin rajin, semakin bersemangat untuk mencari ilmu, karena ilmu ini adalah merupakan kunci daripada kesuksesan. Jadi sangat jelas sekali bahwa ilmu itu adalah merupakan kunci kesuksesan bagi semua orang. Faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Faman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang mempunyai tujuan dunia, ingin dunia ini menjadi orang yang sukses, ini pertama yang paling penting itu adalah harus ilmu. Jadi ilmunya di dalam dunia itu bagaimana, itu harus kita kuasai. Maka dari itu jangan sampai ketika masih di usia akan SMP atau sanawiyah ini, anak-anak dalam mencari ilmu itu justru malah logro. Jadi harus lebih semangat. Semangat ya? Tenang, semangat ya? Kemudian barang siapa yang akan mempunyai tujuan hal-hal yang bersifat akhirat, menjadi orang yang selamat baik di dunia sampai di akhirat, itu juga pakai ilmu. Ilmunya apa? Ya pasti sudah pernah tentu itu adalah ilmunya ilmu agama. Harus ngaji yang rajin, harus menggali ilmu agama yang rajin dan seterusnya. Apalagi ketika kita ingin memperoleh kedua-duanya, itu harus pakai ilmu. Dunia akhirat secara bersamaan bisa menjadi orang yang sukses baik di dunia dan di akhirat, tapi harus dikuasai ilmunya terlebih dahulu. Halo? Lanjut? Sedikit lagi. Ini konsep tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita sebagai wali-wali murid, sebagai bapak ibu. Semuanya saya yakin ingin menjadi orang sukses. Halo? Pengen jadi yang sukses ya? Biasanya kesuksesan itu secara umum itu adalah orang yang kaya. Gitu apa nggih? Kayak enek wong mobil api-api ke akeh. Wah, kajan sukses mobil api-api ke akeh. Mesti ngono, nggih apa nggih? Meskipun orang itu kadang-kadang lalai, akhlaknya tidak baik. Bahkan mbuh ning kono salat apa gak, tapi lek kelihatannya kuwi wong mobil api-api ke akeh jarene sukses. Ini adalah pandangan yang sangat keliru. Pandangan, kalau istilahnya Pak Anwar Zaid, adalah pandangan jahiliyah. Jadi katanya orang yang sukses itu hanya orang yang kaya, orang yang rumahnya mewah, mobilnya juga wah, dan seterusnya. Itu salah total. Jadi yang dinamakan orang sukses itu adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan ketentraman, dan orang yang betul-betul ibadahnya rajin, dan orang yang betul-betul memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kepada sekitar, kepada siapapun. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi lebih bagus-bagusnya manusia, artinya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menciptakan kemaslahatan. Halo? Jadi orang yang betul-betul sukses itu adalah orang yang mampu menciptakan kemaslahatan kepada orang yang lebih banyak. Nah, ini kunci sukses yang secara hakiki. Kunci sukses yang secara hakiki. Kalau secara nyata, yang namanya sukses itu adalah jalurnya hanya 3. Satu adalah sukses dengan cara kerja keras. Pasti setuju semuanya ini. Oke? Kedua, sukses dengan secara kerja cerdas. Yang ketiga adalah sukses dengan cara kerja ikhlas.
Tapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa sukses dengan kerja keras. Suatu contoh seperti bapak-bapak sebagai petani, kuli bangunan, itu kalau kerja keras betul-betul akan mendapatkan rezeki yang pas. Pasnya bagaimana? Kalau jadi kuli bangunan biasanya satu hari berapa gajinya? 100.000, atau kalau tukang 150.000. Pas. Jadi kalau dihitung satu bulan berapa berarti? Ya 100.000 kalau kali 30 sekitar 3 juta. Pas, itu aja. Itu pun kalau tidak kerja keras, tidak rutin juga tidak akan mendapat gaji itu. Nanti terserah Anda akan memilih yang mana, kerja keras, kerja cerdas, atau kerja ikhlas. Tapi kalau kerja cerdas akan mendapatkan rezeki yang lebih luas. Contohnya, tadi kalau saya bandingkan seorang kuli bangunan setiap hari memanggul batu yang beratnya sekitar 10 kilo, bahkan 20 kilo, bahkan setengah kita juga dipanggul dan lain sebagainya, dikeprui pakai amer dan sebagainya, keluar keringat yang sangat luar biasa, satu hari 100.000. Sekarang kalau kita bandingkan dengan kerja cerdas itu siapa? Kerja cerdas itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, orang-orang yang mempunyai profesi. Perbandingannya umpama seorang dokter sama-sama mengangkat batu. Kalau kuli bangunan sehari penuh mengangkat batu, gajinya berapa tadi? 100.000. Kalau dokter hanya mengangkat batu ginjal yang kecilnya mungkin seperti kedelai, atau kalau kita buat besar seperti jagung, dan itu hanya menelan waktu 3 atau 4 menit, itu gajinya berapa? Bisa menjadi 100 juta, bisa menjadi 200 juta, dan lain sebagainya. Ini percaya orang wong? Percaya apa enggak? Percaya. Maka dari itu kerja keras dengan kerja cerdas, memilih mana? Ya. Halo. Mumpung urung kadung, putra putri panjenengan masih ada secercah harapan. Tidak hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Ini jadi nyama aku ini ngantuk apa orang? Masa ini orang percaya nih? Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya silahkan dicoba. Dilakukan, tidak hanya dicoba, ya? Profesi sebagai guru ini juga lebih gajinya daripada yang kuli. Profesi sebagai proyek, sebagai kepala proyek dan lain sebagainya, itu juga lebih. Sebagai pemborong itu juga profesi. Maka dari itu mumpung anak-anak ini masih di usia yang belum terlambat, Bapak Ibu harus semangat bagaimana anaknya tidak hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Yang paling luar biasa lagi adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas akan mendapatkan rezeki yang tidak terbatas. Percaya apa betul? Banyak sekali orang-orang yang kerjanya ikhlas, sama sekali tidak mengharapkan gaji, sama sekali tidak mengharapkan upah, tapi hanya semata-mata ikhlas untuk mencerdaskan kepada umat, para ustadz, para kiai, untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, memberikan apapun dan lain sebagainya. Itu pasti akan mendapatkan rezeki yang tidak terbatas. Banyak contohnya. Seorang kiai itu kan tidak pernah kerja kadang-kadang. Ini apa begitu? Tapi apa ini kiai melarang? Halo? Pokoknya kiai ini tenanan dia. Lagi kiai ukur-ukur jangan ditanya. Kadang-kadang tidak kerja. Contohnya salah satu adalah kalau pulang itu berharap, di lemari ngaji putra-putri jenengan sama sekali tidak berharap. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala justru diberikan kelonggaran, sering ke tanah suci baik umroh maupun haji. Pulang dari haji justru akan tidak kalong sangunya, tapi justru malah tambah. Karena apa? Karena di sana kerja ikhlas. Banyak sekali orang-orang yang meminta untuk didampingi ibadahnya, baik dari Sumatera, dari Irian, dari Kalimantan, seperti yang barusan ini, dari Jember, dari Banyuwangi, yang memang lelah. Tapi lelahnya kan seni kan, tidak mau memanggul batu dan sebagainya. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rezeki yang tidak terbatas. Sebab apa? Tidak bisa dihitung itu. Tidak bisa dihitung. Kadang-kadang orang memberikan dengan ikhlasnya itu lebih dari segalanya. Maka dari itu di
samping kerja keras monggolah, memang itu secara sunnatullah yang orang mendapatkan hasil harus bekerja. Kemudian yang kedua, kerja cerdas. Anak-anak kita mumpung masih usia dini itu harus kita cerdaskan, harus mempunyai sebuah profesi, tidak hanya mengandalkan tenaga saja. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kerja ikhlas supaya mendapatkan rezeki yang tidak terbatas. Ini di dalam Al-Quran sudah sangat jelas Bapak Ibu sekalian. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali tambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Al-Qur'annya sudah sangat jelas ini. Jadi barang siapa yang ikhlas memberikan sebagian hartanya, sebagian tenaganya untuk jalan Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan digantikan yang dikeluarkan itu 700 kali lipat. Suatu contoh, panjenengan ikhlas umpamanya memberikan sesuatu untuk orang lain yang sedang membutuhkan. Umpamanya tetangganya pas butuh sekali, butuh SPP anaknya, tidak punya uang dan sebagainya. Kemudian kamu ikhlas untuk memberi, pasti oleh Allah akan diberikan imbalan yang lipat 700 tadi. Cuma imbalannya dari mana yang kita tidak tahu, dan kapan imbalan itu akan dikasihkan juga kita tidak tahu. Tapi kalau pernah, apalagi kalau sering, pasti akan selalu rutin untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang peneliti, Profesor Richard Wiseman, seorang peneliti dari Inggris, itu sudah membuktikan Bapak sekalian, meneliti sejumlah 25.478 orang sukses. Itu dari siapa orang yang sukses? Ternyata hasil penelitian daripada Richard Wiseman. Ini di rumahnya orang itu. Jadi Al-Qur'annya sudah sangat jelas secara konkret. Ini Richard Wiseman telah membuktikan, meneliti 25.000 sekian orang sukses ternyata adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli untuk memberikan kemaslahatan baik finansial maupun tenaga maupun pemikiran kepada orang lain. Jadi kembali ke hadis Rasul, khairun nasi afahum linnas, itu pasti akan menjadi orang yang lebih baik di dunia sampai di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Halo, mudah-mudahan bisa untuk referensi anak-anak putra putri panjenengan Bu, dan untuk ibu-ibu wali santri terhadap anaknya, sehingga nantinya anak-anak kita tidak hanya mengandalkan kerja keras, tapi juga kerja cerdas sekaligus kerja ikhlas. Mekaten wonten kirang dipun wasune ageng pamripun akhirul qali wa